أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Hadirin Bapak Ibu sekalian, sidang ngaji bareng Samara pada malam hari ini, marilah yang pertama kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita senantiasa dilapangkan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Maka marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua. Yang kedua kalinya, salawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, langsung saja saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara yang insyaallah akan kita lalui bersama. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah kajian atau inti, yang ketiga tanya jawab, yang keempat lain-lain, dan yang terakhir adalah penutup. Menuju acara yang pertama adalah pembukaan. Mari acara pengajian Samara pada malam hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah acara berjalan dengan lancar. Dan kemudian acara yang kedua yaitu inti tausiah dengan tema tafsir pada malam hari ini yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Ibni Sarif MPDI. Kepada beliau dipersilahkan. Cek satu. Cek satu. Cek satu. Cek satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin walladzi anzala al-qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan anzalahu rahmatan lil mu'minin wa shifaa'an lima fis sudur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil anbiya wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Sore ini kita dapat menunaikan ibadah sholat maghrib berjamaah. Semoga ibadah kita, sholat kita, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat dan pengikutnya. Jamaah yang mulia, malam ini kita akan melanjutkan taklim dan tadabbur Al-Quranul Karim, yaitu surah Al-Luqman, yang beberapa pertemuan sebelumnya kita telah mengkaji surah Al-Luqman dari ayat yang ke-12 insyaallah sampai dengan ayat 15. Pada pertemuan sebelumnya kita baru mengkaji dan mentadabburi ayat yang ke-12. Kita akan lanjutkan tadabbur Quran surah Al-Luqman ayat yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Di dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15 ini tersirat di dalamnya pesan inti Luqman Al-Hakim kepada anaknya, yang ini harus kita jadikan pelajaran terutama bagi para orang tua untuk memberikan bekal pengetahuan yang mencakup 3 perkara penting di dalam beragama. Yang pertama adalah tentang iman, yang kedua adalah tentang Islam,
yang ketiga adalah tentang ihsan. Dalam bahasa yang lain, materi penting tausiah untuk disampaikan kepada putra-putri bagi orang tua yang beriman, yaitu tentang tauhid, tentang ibadah, atau tentang akhlak. 3 perkara penting inilah yang Luqman Al-Hakim wasiatkan kepada putra-putranya. Yang pertama dan utama, materi yang harus disampaikan orang tua kepada putra-putrinya adalah tentang iman. Inti iman itu adalah tentang tauhidullah. Ya. Lawan daripada tauhid adalah asyirk, yaitu kesyirikan. Maka di sini nasihat pertama yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya, wa'id, dan ingatlah, kata Allah. Kita disuruh mengingat terus itu. Wadhkur wa'tabar, ingat dan ambil pelajaran. Gitu. Jadi kalau dalam Quran ada kata-kata id, maka itu maknanya ditafsirkan oleh ulama ai udhkur wa'tabar. Jadi ingat, pahami, dan ambil pelajaran. Gitu. Qala, ketika berkata Luqman, ini sebagai orang tua ini, Pak. Ya. Posisi Luqman sebagai orang tua. Libnihi, kepada anak-anaknya. Wahuwa, dan Luqman itu yang itu sedang memberi nasihat, bimbingan dan arahan kepada anaknya. Apa materi nasihat pertama Luqman sebagai orang tua? Ya bunayya, wahai anakku tersayang. Gitu. Jadi kalau memberi nasihat, maka panggillah anak itu dengan panggilan yang indah dan lembut. Gitu. Ya. Wahai anakku tersayang, itu ya bunayya. Gitu. Kalau orang Jawa itu kan sakar PDW manggil anai, gitu, le tole, gitu. Jadi orang tua ketika mau memberi nasihat penting kepada anaknya, maka anak itu harus dihargai. Salah satu bentuk penghargaan supaya langsung connect adalah panggillah anak itu yang menunjukkan dia sedang dimuliakan. Ya bunayya, sedang disayang, wahai anakku tersayang. Apa nasihat Luqman? La tusyrik billah, janganlah kamu wahai anakku menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang penting. Artinya apa? Orang tua harus mengawal keyakinan putra-putrinya. Jangan sampai masuk dalam keyakinan putra-putri kita adalah keyakinan syirik, gitu. Tapi yang harus kita masukkan adalah keyakinan tauhid, gitu. La tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah, gitu. Nah, syirik itu a'damul jaraim fil Islam wa akbarul kabair minad dunub. Di dalam pandangan Islam, syirik itu adalah kejahatan, dosa yang paling besar, kejahatan yang paling kecil, itu adalah syirik. Dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar lainnya, itu adalah syirik. Maka orang tua harus memberikan perhatian serius mengawal putra-putrinya di dalam membangun keyakinannya, yaitu keyakinan tauhid. Gitu. Inna syirka la dzulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah termasuk kezaliman yang paling besar. Nah, sebelum
ayat ini dibacakan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat, Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat satu ayat yang sedang turun kepada Rasulullah tentang orang yang beriman itu. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ketika ayat ini turun, Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, orang beriman itu adalah orang yang telah beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan bentuk-bentuk kezaliman. Ya. Jadi orang kalau sudah beriman kemudian dia tidak mencampur adukan kezalimannya, keimanannya dengan kezaliman, maka mereka itu adalah orang yang aman dan mereka itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, mendapatkan ayat ini para sahabat itu syaqqa alaihim. Para sahabat merasa berat sekali. Kenapa? Merasa sulit tidak berbuat zalim dalam kehidupan ini, gitu. Ya. Kalau orang iman itu tidak boleh bercampur sedikit pun dengan kezaliman, sebagaimana yang ditangkap oleh para sahabat, nampaknya kok berat. Nah, merasa para sahabat itu menundukkan kepala karena merasa berat itu. Artinya apa? Menjadi manusia di muka bumi ini kalau menghindar dari kezaliman, walaupun itu kecil, nampaknya berat. Gitu. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkonfirmasi. Nah ini Pak, pemimpin itu kalau melihat jamaahnya tidak paham maka harus tanggap sebelum menimbulkan kontroversi. Gitu kan. Sebelum umatnya itu memberikan tafsir yang berbeda-beda. Ternyata dalam surah Al-An'am, walam yalbisu imanahum bidzulmin, zulmin ini yang dimaksud adalah asyirku. Ya, sehingga Nabi kemudian menyatakan, ya, ketika para sahabat merasa berat itu, kemudian Nabi membaca ayat ini, ya, alam tar qaulallahi ta'ala fi suratil Luqman, apakah kamu belum tahu kalau Allah telah berfirman dalam Quran surah Al-Luqman, innasyirka ladzulmun azim. Ternyata walam yalbisu imanahum bidzulmin itu bukan makna zalim seperti yang biasa dilakukan dalam bentuk amal, tapi yang dimaksud zulmin di situ adalah asyirku, yaitu apa? Kesyirikan. Dan kesyirikan ini disebut oleh Allah sebagai zulmun azim, kezaliman yang besar, karena syirik itu adalah menempatkan keyakinan bukan kepada tempatnya. Sesuai makna zalim itu adalah wad'us syai' ghairu mahalli. Jadi menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu namanya zalim, tak? Menurut definisi, gitu lah. Contoh, mohon maaf ya, piring kok buat gayung di kamar mandi, nah itu namanya zalim. Karena apa? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, memfungsikan sesuatu bukan pada fungsinya, itu zalim sebenarnya. Ya. Jadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syirik dikatakan zalim karena telah menempatkan keyakinan bukan pada tempatnya. Karena tempat yang benar menempatkan keyakinan itu hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jazakumullah khair. Ya, jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan penting, ya, dari Luqman Al-Hakim kepada anaknya.
Dan orang tua, bagi orang tua, orang yang paling dicintai, ahabbu wa asyaqqu alaih, orang yang paling dicintai dan orang yang paling sayangi bagi seseorang, itu pasti adalah anaknya. Bagi orang tua, orang yang paling disayangi, orang yang paling dicintai, orang yang paling dekat, itu pasti anaknya. Gitu. Maka orang tua pasti tidak ingin anaknya itu celaka, tidak ingin anaknya itu tidak selamat. Oleh karena itu, perkara yang paling penting untuk dinasihatkan terus-menerus bagi orang tua, bagi anak-anaknya, bagi putra-putrinya, sebagai orang yang paling dekat, sebagai orang yang paling disayang, paling dicintai, adalah wasiat untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Ini nasihat penting ini, Pak. Ya. Tapi kadang-kadang orang tua itu yang diperhatikan bukan pertumbuhan imannya, tapi pertumbuhan fisiknya. Gitu lah. Nah, sudah makan belum? Gitu. Kalau mau bepergian jauh, jangan lupa makan tepat waktu. Gitu. Bukan yang dinasihati, nah jangan sekali melakukan kesyirikan. Nah itu. Jadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah wasiat pertama Luqman kepada anaknya tentang keimanan. Itu. Ya. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala beri wasiat kepada seluruh umat manusia untuk berakhlak yang baik. Gitu. Nah, akhlak yang baik kepada sesama itu adalah orang yang paling dekat adalah orang tua. Gitu. Ya. Maka di dalam banyak ayat ketika Allah memerintah kepada orang beriman untuk menyembah hanya kepada Allah, selalu dirangkai untuk berbuat baik kepada siapa? Orang tua. Ini pesan akhlak, pesan moral ini, Pak. Ya. Jadi orang tua di dalam memilih materi nasihat untuk anaknya, selain juga urusan iman dan akidah, juga adalah urusan moral, urusan akhlak. Gitu, Pak. Ditanamkan sebaik-baiknya kepada putra-putrinya. Gitu. Bahkan akhlak, adab dalam bahasa agama itu harus ditempatkan di atas sebelum mengejar ilmu. Jadi adab dulu harus ditanamkan, baru ilmu dalam khazanah keislaman itu. Ya. Bukan yang penting pinter, urusan akhlak belakangan. Kan kalau sekarang kan begitu, Pak. Yang penting anak itu adalah melejit IQ-nya, ya, kecerdasannya, ya, keilmuannya, urusan akhlak terakhir. Ya. Bahkan dalam dunia pendidikan modern, akhlak itu dijauhkan dalam proses taklim wa ta'allum. Gitu. Jadi dijauhkan, sehingga mengenal istilah bahwa guru itu adalah mitra belajar. Berarti kan setara itu. Itu dalam Islam, tidak. Gitu. Guru itu adalah musyrif, guru adalah muallim. Gitu. Sehingga ada adab di sana yang harus dibangun antara murid dengan gurunya. Nah, karena pendidikan kita ini memang adopsi pendidikan barat yang tidak tersibuklah oleh nilai-nilai religius, oleh nilai-nilai agama, maka jadilah sekarang pendidikan yang ada di Indonesia mungkin memang mencetak anak yang kreatif dan pinter, tapi kering daripada etika, akhlak dan moral. Inilah tantangan bagi orang tua, ya. Sehingga sekarang ini berharap besar bagi lembaga pendidikan terbangunnya akhlak yang baik dalam pribadi anak di lembaga-lembaga pendidikan itu berat sekali, sehingga tanggung jawab orang tua ini sangat terasa sekarang.
Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membangun akhlak dimulai dari mana? Yaitu membangun akhlak seorang anak buat orang tuanya. Gitu. Dari rumah tangga itu ya. Makanya di sini Luqman Al-Hakim mewasiatkan, wa waswaina, dan ingatlah ketika kami memerintah al-insana kepada manusia biwalidayhi, hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada umat manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Maka dalam surah Al-Isra, ketika manusia diperintah untuk berbuat baik kepada Allah dalam bentuk ibadah hanya kepadanya, Allah memerintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Yakinnya bagus, imannya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya harus bagus ya. Nah, akhlak utama seseorang itu kepada kedua orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Setelah Allah memerintah kepada manusia supaya menyembah kepada Allah dan tidak menyembah kepada selainnya, kemudian Allah memerintah supaya manusia itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, dalam surah Al-Isra malah lebih jelas lagi, imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma. Nah, itu Pak. Berbuat baik itu kepada kedua orang tua sepanjang hidup orang tua, yang boleh jadi kedua orang tuanya atau salah satu kedua orang tuanya itu diberi oleh Allah umur yang panjang ya. Karena orang tua kalau sepuh itu Pak, biasanya kan tidak bisa mandiri Pak, bergantung kepada siapa? Anak-anaknya. Ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan satu, anak kalau memanfaatkan usia orang tua yang lanjut, yang dia selalu bergantung dengan khidmat anak-anaknya, maka itulah jalan anak menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini juga mengandung isyarat orang tua itu akan disia-siakan oleh seorang anak ketika orang tua itu sudah lanjut usia. Tentu bagi orang yang tidak punya keimanan ya. Jadi orang tua itu dianggap apa? Beban. Nah itu kan. Inilah bedanya Islam memandang keberadaan orang tua yang lanjut usia dengan pandangan barat gitu Pak. Kalau Islam memandang orang tua yang sudah lanjut usia itu Pak, istilahnya apa? Kalau anak, usia anak bagi orang tua itu golden egg-nya itu kan pada usia apa? Balita ya. Nah, itu. Tapi kalau orang sudah tua, golden egg-nya bagi anak, usia emas, usia yang sangat berharga bagi anak itu adalah ketika orang tua telah masuk usia lanjut. Itu. Kenapa? Karena usia orang tua yang telah lanjut itu adalah usia yang sangat berharga bagi anak-anaknya, sehingga kalau anak itu betul-betul merawat khidmat maksimal kepada orang tua, karena ini adalah usia yang paling berharga orang tua untuk anak-anaknya, maka itulah akan menjadi jalan menuju ridha dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi orang barat, usia orang tua yang sudah tidak produktif itu bukan dianggap sebagai usia emas bagi dirinya, tapi dianggap sampah gitu. Makanya kalau di luar Islam, di dunia barat yang tidak kenal dengan akhirat, tidak kenal dengan etika moral bagi orang tua, kalau orang sudah tua itu disia-siakan gitu.
dikirim ke mana? Panti jompo gitu. Bahkan dalam kisah kehidupan masyarakat di Jepang gitu, orang tua yang sudah tidak produktif dibangunkan rumah gubuk kecil di tengah hutan, ditaruh di sana, kemudian dibiarkan itu sampai mati. Naudzubillah min dzalik. Ya, tapi kalau Islam tidak. Islam mengajarkan imma yablughanna indakal kibaru, kalau punya orang tua dititipkan oleh Allah sampai usia lanjut, Masya Allah, itulah surganya. Ya. Ya, jadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai Nabi itu mengatakan keberadaan orang tua wastum min abwabil jannah. Jadi keberadaan orang tua itu, Pak, itu adalah sebuah jalan yang berada di tengah-tengah pintu-pintu surga. Masya Allah. Maka kalau punya orang tua sudah lanjut, maka harus kita pandang sebagai karunia, gitu. Sehingga kita tulus, ikhlas, sabar, merawat, menemani, mendampingi orang-orang tua kita. Karena itu adalah jalan menuju surga bagi seorang anak, gitu. Maka Allah mewasiatkan kepada seluruh umat manusia biwalidayhi, untuk berbuat kebaikan bagi kedua orang tua. Ya. Kemudian wabil khusus, ini orang tua ini kan terdiri dari minal abi wal ya. Orang tua terdiri dari ayah dan ibu. Yang Allah kemudian sebutkan di sini ibu. Nah, ini ibu. Ya. Yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan terutama, ya, berbuat baiklah, berbaktilah dengan sebaik-baiknya kepada kedua orang tua, terutama ibu. Wah, ini Pak, terutama ibu. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyun nas, siapakah ya Rasul manusia yang paling pertama aku akan berbuat baik kepadanya? Qala, Rasul menjawab, ummuka, ibumu. Ya. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling utama aku berbuat baik, berbakti kepadanya? Qala ummu, ibumu. Rasulullah ditanya sampai 3 kali, tetap jawabannya satu, napa? Ibu. Itu. Ditanya lagi, baru Rasulullah menjawab summa abak, kemudian ayah. Gitu. Maka orang tua, ayah, itu jangan kemudian meri. Orang tua harus menyadari posisinya. Ayah itu jangan sampai meri. Kalau ada anak, lebih mengutamakan panggilan ibu. Di saat yang sama ibu memanggil anaknya, ayah juga memanggil anaknya, kemudian anak lebih mengutamakan panggilan ibunya, gitu. Gitu. Jadi jangan dimuliakan. Kenapa? Di antara ayah dan ibu, siapa yang paling utama didahulukan untuk berbakti kepadanya? Rasulullah mengatakan ibu. Nah, itu. Baru kemudian ayah. Ya. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah SWT. Maka intinya seorang anak harus benar-benar berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibunya dan kemudian ayahnya. Bahkan nilai jihad bagi seorang anak, jika punya orang tua yang membutuhkan layanan, pendampingan, khidmat, maka jihadnya itu adalah merawat dan mendampingi orang tua. Ya. Diceritakan dalam beberapa hadis, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, bolehkah aku ikut jihad fisabilillah? Ya. Qala, Rasulullah kemudian menjawab, ya, abawaika hayyun,
apakah kedua orang tuamu itu masih hidup? Nah ini Pak. Karena Rasulullah tahu ya, orang kalau usia 50 tahun kok masih punya orang tua, jawabannya na'am, iya, berarti orang tuanya sudah tua itu. Gitu loh. Ada orang 60 tahun, ya Rasulullah, bolehkah saya ikut berjihad bersamamu? Rasulullah kemudian bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Naam, iya. Gitu. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, birrul walidaik, berbakti kepada orang tuamu itu lebih baik gitu, daripada jihad, berangkat berperang fi sabilillah. Ya itu Pak. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah SWT. Maka Rasulullah itu memberi jawaban setiap pertanyaan, permohonan bagi para sahabat. Maka jawaban Rasulullah itu bisa tidak sama gitu. Rasulullah sangat cerdas sekali memberi jawaban sesuai dengan situasi dan kondisinya gitu. Kalau ada orang umur 50 tahun mau minta jihad fisabilillah, walaupun gagah dan kuat, kok ditanya kamu punya orang tua enggak? Punya, tinggal ibu. Pasti ibunya sudah tua kan gitu. Maka dahulukan khidmat kepada orang tua. Nah, ini menunjukkan bahwa birrul walidain itu lebih utama daripada jihad fisabilillah. Gitu. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Terutama kepada ibu, disebutkan oleh Allah hamalathu, karena dialah ibu yang mengandungnya, wahnan ala wahnin, dha'ifin ala dha'fin. Jadi dalam keadaan payah dan kepayahan, dalam keadaan lemah dan kelemahan yang panjang gitu, dalam keadaan derita dan penderitaan yang berkepanjangan, itulah ibu gitu. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum mengandung itu dengan penuh penderitaan ya, ditambah lagi setelah melahirkan dia harus menyusui ya. Kalau sempurna menyusui berapa? Fi amain wa fisaluhu fi amain, mengandung selama 9 bulan ditambah lagi menyusui selama 2 tahun, yaitu itulah penderitaan seorang ibu. Oleh karena itu seorang anak itu termasuk dosa besar jika kemudian durhaka kepada kedua orang tua, terutama ibunya gitu, terutama ibunya. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fisaluhu fi amain, dan ibunya lah yang kemudian baru menyapihnya selama dia menyusu 2 tahun. Nah ini, jadi normal, ideal Pak, menyusui anak, memberi ASI kepada anak itu 2 tahun Pak. Itu 2 tahun itu ideal. Sehingga berbagai macam penelitian oleh para ahli di bidangnya, orang kalau anak diberi ASI yang murni, ASI ibu selama 2 tahun, maka dia tidak perlu yang namanya imunisasi itu Pak. Karena apa? ASI itu sudah berfungsi sebagai apa? Penguat imun bagi anak-anak yang dilahirkan. Kenapa sekarang anak supaya punya imun yang kuat harus diimunisasi? Ya karena anak-anak kita sekarang kan diberi ASI tidak sempurna gitu. Bukan ASI air susu ibu yang diberikan,
Tapi ASI itu air susu sapi Indonesia gitu yang diberikan. Gitu. Ya. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan alhamdulillah sebagai tahadus bin nikmah. Kami punya anak 4 gitu, Pak. Dan semuanya tidak pernah kami kasih imunisasi. Dan alhamdulillah sehat gitu loh. Gitu. Tapi AC-nya kita sempurnakan sampai berapa? 2 tahun yang sempurna. Gitu. Jadi kami punya anak 4 semuanya tidak pernah ikut imunisasi. Walaupun di sekolah program-program kami selalu izin. Ya termasuk vaksin. Tidak pernah. Tapi tetap punya kartu vaksin. Supaya bisa kemana-mana kan gitu. Alhamdulillah juga sehat gitu. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berkaitan dengan memberi AC itu 2 tahun itu sempurna, ideal, Pak. Ya. Maka boleh kurang dari itu boleh. Bahkan di dalam adat kebiasaan orang Arab, kalau ibunya tidak siap memberikan AC dalam masa yang ideal, itu biasa orang Arab itu menyusukan anaknya kepada orang lain. Itu tentu atas izin suaminya dan siap memberikan ujrah bagi wanita yang menyusuinya. Itu kebiasaan orang Arab, termasuk Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan ASI 2 tahun yang sempurna melalui ibu susuannya, yaitu Sayyidah Halimah di Bani Sa'ad. Gitu. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sekarang ini kan lebih percaya dengan susu sapi Indonesia tadi, Pak. Daripada air susu ibu gitu. Makanya dalam Islam nanti ada namanya ibu susuan gitu loh. Ya, ada ibu susuan. Ya. Karena apa? Karena memang di dalam Islam dibolehkan. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah, maka orang tua terus mengawal dan tidak bosan-bosannya memberikan nasihat kepada putra-putrinya untuk beradab, berakhlak yang mulia. Akhlak yang paling pertama dan utama adalah akhlak anak terhadap kedua orang tua. Gitu. Termasuk kita ini, walaupun sudah usia tua, tapi kalau masih punya orang tua, maka kita berusaha birrul walidain. Ya. Ada satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya, birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu, maka Allah akan jadikan anak-anakmu kelak berbakti kepada kamu. Gitu. Ya, birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Kalau kamu saat ini sebagai anak kok berbuat baik kepada orang tua, menyenangkan selalu hati orang tua, berbakti kepada orang tua, maka di antara balasan Allah, Allah akan jadikan anak-anak keturunannya itu berbakti kepadanya. Gitu. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak, nasihat yang harus disampaikan bagi orang tua untuk anak-anaknya. Ya. Kemudian Allah berfirman, Aniskurli wali walidaik, hendaknya kamu bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Jadi anak harus selalu menyampaikan ucapan terima kasih kepada siapa? Kedua orang tuanya dalam bentuk birrul walidain. Gitu.
Sampai-sampai dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ridallah fi ridal walidain wa syuhtullah fi syuhtil wa syuhtullah fi syuhtil walidain. Ridha Allah itu ada pada ridha orang tua, dan murka Allah ada pada murka orang tua. Gitu. Ilayyal masir, dan kepadakulah tempat kembali. Nah, kemudian pada ayat berikutnya, khidmat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, itu jika orang tua tidak memerintahkan kepada maksiat. Ya, maka pada ayat berikutnya Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilm fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu itu memaksa kamu untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak memiliki ilmu tentang itu, maka la tuti'huma, jangan kamu taati, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap kamu harus perlakukan kedua orang tuamu dengan ma'ruf, dengan baik. Nah, ini Pak, ridha orang tua itu menjadikan ridhanya Allah jika ridha orang tua tidak bertentangan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Pak. Ya, kalau perintahnya orang tua, ridha orang tua bertentangan ridha Allah dan Rasulnya, maka tidak perlu ditaati. Contohnya ini, orang tua menyengaja anaknya kesyirikan, kemudian anak tidak taat, itu tidak menyebab kemudian orang tua murka, Allah tidak akan murka. Karena apa? Karena ridha orang tua bertentangan dengan ridha Allah dan Rasulnya. Jadi ridha kepada orang tua, taat kepada orang tua itu tidak mutlak. Ya. Jadi taat pada orang tua selama perintah orang tua tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ini memiliki kisah yang panjang pada zaman sahabat itu Pak. Ya, Sa'ad bin Malik itu orang yang sangat berbakti kepada orang tua. Tapi ketika dia masuk Islam dipaksa oleh orang ibunya untuk kembali kepada agama nenek moyangnya, maka dia tidak mau mentaati walaupun diancam ibunya akan bunuh diri dengan cara tidak makan dan tidak minum. Itu. Jadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pesan yang dapat kita tangkap dari nasihat Luqman Al-Hakim. Pertama adalah nasihat keimanan, yang kedua adalah nasihat akhlak, yang ketiga adalah nasihat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya. Mengingat waktu yang sangat terbatas, sudah tiba waktu Isya. Mohon maaf kami selalu melirik ke sana, ternyata sana mati jamnya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita dengarkan sejenak lantunan panggilan azan yang akan dikumandangkan oleh yang bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Ibnu Safi yang telah menyampaikan tafsir surah Luqman ayat 13. Dan kemudian kita buka sesi pertanyaan dari bapak-bapak yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kemudian tidak sempat mendampingi merawat ibunya dengan maksimal. Kemudian ibunya sudah meninggal, lalu gantinya tidak bisa merawat itu, mendampingi ibunya itu. Apa yang sebaiknya dikerjakan oleh anak terhadap ibunya yang sudah meninggal tadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Kalau ditanyakan lagi,
siapakah yang paling berkewajiban merawat kedua orang tua jika orang tua memasuki usia lanjut di antara anak-anaknya laki-laki dan perempuan? Maka yang paling berkewajiban merawat orang tua itu adalah anak laki-laki. Itu anak apa? Laki-laki. Karena apa? Hikmat atau birrul walidain anak laki-laki terhadap kedua orang tua tidak berbatas waktu. Tidak berbatas apa? Waktu. Tapi kalau anak perempuan itu dibatasi sampai dia diserahkan oleh orang tuanya kepada laki-laki sebagai istri. Oleh karena itu, inilah yang kadang-kadang terjadi pergeseran di tengah masyarakat, bahwa yang paling bertanggung jawab merawat orang tua itu anak perempuan. itu menyelisihi Islam. Yang paling bertanggung jawab merawat orang tua itu siapa? Anak laki-laki. Karena anak laki-laki kewajiban birrul walidain tidak berbatas waktu. Maka beruntunglah kalau ada laki-laki itu tetap birrul walidain di atas cintanya kepada istri-istrinya. Gitu. Tapi kadang-kadang mohon maaf karena kurang pengetahuan, tidak sedikit istri itu tidak ikhlas, tidak ikhlas itu, ya. Ketika mendapati suami itu mengutamakan ibunya daripada dirinya sendiri sebagai istri, itu banyak terjadi, ya. Istilahnya apa ya? Apa namanya? Dia mengutamakan ibunya, selalu berpikir untuk ibunya selain juga pada istrinya. Apa namanya? Sikap istri yang tidak senang pada suami itu apa namanya? Cemburu. Justru itu istri yang tidak paham agama, gitu. Jadi ini penting, ya. Jadi termasuk tanda wanita solehah adalah ikhlas suaminya berbakti kepada siapa? Orang tuanya. Itu ciri wanita solehah, istri solehah itu, ya. Kemudian bagaimana kalau ternyata orang tua itu sudah meninggal dunia? Maka birrul walidain tidak putus. Dengan cara apa? Satu, mendoakannya, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terus menerus, memohonkan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala terus menerus untuknya. Kemudian termasuk birrul walidain ba'da wafatihi, setelah orang tua meninggal, adalah melanjutkan kebaikan-kebaikan yang biasa dilakukan oleh orang tuanya waktu hidup. Itu juga birrul walidain. Maka karena akan bernilai sebagai jariyah. Kemudian menyambung silaturahim kepada orang yang dulu orang tuanya menyambung silaturahim. Istilahnya apa? Nyambung silaturahim koncoi bapak, konconi ibu, itu maka itu termasuk bagian daripada nama birrul walidain di saat orang tua telah meninggal dunia. Termasuk juga birrul walidain adalah beramal soleh yang bersifat berunsur materi di atas namakan orang tua yang telah meninggal dunia. Sedekah aqwa di atas namakan ibunya yang telah meninggal dunia. Itu juga birrul walidain. Apalagi kemudian punya uang banyak, bangun masjid atas nama almarhum atau almarhum, masya Allah. Itu boleh, dibolehkan. Nanti Pak ya, iya salah kami itu. Jazakumullah. Ada 7 menit, masih ada pertanyaan, kami persilahkan kepada bapak-bapak. Oh iya.
disampaikan Ustaz mengenai surat Luqman. tentang menasihati anak. Itu menurut Ustaz, gimana caranya menasihati anak secara berakhlak dan beriman dengan orang. Demikian. Iya. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Bagaimana metode ya Pak ya atau cara mendidik akhlak anak gitu loh Pak. Ya, tidak ada metodologi pendidikan terbaik itu kecuali dengan al-qudwah, keteladanan. Itu. Jadi dengan cara apa? Keteladanan. Gitu. Jadi maka ada istilah itu biasanya tagline di lembaga-lembaga pendidikan, adibu ambusakum qabla auladikum. Didiklah beradab dirimu sebelum kamu mendidik adab untuk anak-anakmu. Gitu. Jadi kalau mendidik akhlak bagi anak kandung atau anak didik, tidak ada metodologi yang paling jitu melainkan dengan keteladanan. Udah itu metode yang paling baik. Kalau ingin anak tertib sholat berjamaah, maka orang tua harus memberi contoh. Itu sudah. Itu karena apa yang dilihat dia akan tiru. Karena belum tentu apa yang dia dengar dia kerjakan, tidak. Ya, dalam dunia pendidikan apa yang dia lihat dia yang akan tiru, bukan apa yang dia dengar. Jadi komposisinya apa yang dia dengar dia kerjakan itu 30%, Pak. Tapi kalau apa yang dia lihat dia kerjakan itu 70%, Pak. Maka tidak ada metodologi mendidik anak dalam hal akhlak melainkan apa? Lewat keteladanan. Nadan baik. Baik, terima kasih. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Ditutup Sambut. ya, Oh, gitu. insyaallah masih 4 menit. Baik, terima kasih. Mari kita hari taklim malam ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana muslimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Ibnu Sarim yang telah menyampaikan kajian pada malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan, dan kemudian yang terakhir adalah penutup. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.